Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana membuat laporan stok barang menggunakan Microsoft Excel. Nah, di dalam perusahaan, ya baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang, laporan stok barang ini menjadi bagian yang sangat penting, terutama di dalam pengambilan keputusan. Pengendalian persediaan menggunakan aplikasi stok barang akan sangat baik, sehingga nanti bisa kita bandingkan antara berapa angka yang menurut laporan stok barang dengan real barang yang ada di gudang. Nah, kali ini kita akan coba membuat dengan Microsoft Excel untuk mengotomatisasi laporan stok barang yang bisa dihasilkan secara real time. Ada 4 tahapan yang nanti kita akan coba bahas pada praktek kali ini. Yang pertama adalah membuat tabel master barang. Kemudian yang kedua, membuat tabel barang masuk. Yang ketiga adalah membuat tabel barang keluar. Dan yang keempat adalah mengisi rumus pada masing-masing tabel. Nah, rumus yang kita gunakan pun di sini sederhana, hanya 2. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah fungsi VLOOKUP. Dan yang kedua adalah SUMIF. Dengan 2 fungsi ini sudah cukup untuk kita mengelola laporan stok barang secara real time menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita akan langsung praktekkan. Ya, kita membutuhkan paling tidak ada 3 sheet, ya. Sheet master barang, sheet 2 nanti untuk barang masuk, dan sheet 3 untuk barang keluar. Kita mulai dari sheet 1. Ini adalah master barang. Tabel master barang terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama adalah kode, kemudian nama barang, kemudian ada stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, dan stok akhir. Jadi ada stok awal, ada jumlah masuk, jumlah keluar, dan stok akhir. Nah, langkah berikutnya kita akan memanfaatkan tabel secara otomatis. Caranya bagaimana? Masing-masing nama tabel ini kita blok, mulai dari kode sampai stok akhir. Kemudian pastikan di pilihan home, menu home, kita cari di sini format as table. Tinggal diklik, maka akan muncul style table yang bisa kita pilih. Silahkan dipilih salah satu. Dalam contoh ini kita memilih misalnya yang warna ungu. Begitu kita pilih, maka di sini ada pertanyaan yang akan harus kita isi. Ya, ada kotak My Table has Header. Pastikan kotak ini tercentang. Ya, jadi judul yang kita blok ini nanti menjadi header. Kalau sudah dicentang, pilih OK. Maka sampai di sini tabel master barang sudah selesai. Tinggal kita isi. Misalnya kita isi di sini dengan kodenya H01, H02, H03, dan seterusnya. Kalau diperhatikan, begitu kita mengisi baris di bawahnya, maka layout atau tampilan tabelnya sudah menyesuaikan dengan pilihan yang sudah kita tentukan di awal. Kalau kodenya berurutan seperti ini, kita bisa menulis dengan cepat dengan memblok 2. Kemudian di bagian kanan bawah, ya, handle fill ini kita tarik sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Maka otomatis nanti angkanya akan menyesuaikan. Nah, kemudian nama barangnya, misalnya di sini ada laptop
Toshiba 10 inch ya. Kemudian ada laptop Toshiba 14 inch. Dan yang terakhir misalnya adalah MacBook Pro. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini sebagai contoh saja. Misalnya ini adalah nama-nama produk yang kita akan kelola. Nah, kemudian stok awal kita contohkan di sini semuanya stok awalnya adalah 20 unit. Ini saya copy ke bawah. Ya. Saya letakkan di tengah. Oke, supaya tampilannya menjadi lebih bagus. Baik, sampai di sini kita sudah menyelesaikan tahap yang pertama, yaitu membuat tabel master barang. Selanjutnya adalah nama sheet 1 ini kita ganti saja dengan nama master barang. Caranya bisa double klik, lalu kita tulis master barang. Enter. Selanjutnya, setelah tabel master barang kita selesaikan, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu membuat tabel barang masuk. Kita menuju ke sheet 2. Ini kita ganti. Saya rename dengan nama barang masuk. Tabel barang masuk ini juga terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama adalah kode, lalu ada nama barang dan jumlah masuk. Jadi ada kode, nama barang, dan jumlah masuk. Nah, judul-judul tabel ini kita blok untuk kita membuat tabel otomatis seperti tadi. Pastikan di menu home, lalu kita pilih format as table. Kita pilih salah satu bentuk yang kita inginkan, layoutnya. Misalnya kita pilih yang ini. Lalu pastikan kotak My Table Has Header kita centang, kemudian pilih OK. Nah, sampai di sini tabel barang masuk sudah selesai. Pengisiannya hampir sama. Misalnya sekarang kita isi dengan H02, ya. Kemudian H01. Jadi format tabelnya nanti akan menyesuaikan. Baik, tabel barang masuk sudah selesai. Sekarang kita ke tahapan yang ketiga, yaitu membuat tabel barang keluar. Kita menuju ke sheet 3. Ini kita klik kanan, rename, ganti namanya dengan barang keluar. Tabel barang keluar ini juga terdiri dari 4 kolom. Yang pertama adalah kode, lalu nama barang, dan jumlah keluar. Jadi tiga kolom yang kita butuhkan. Lalu 3 kolom ini kita blok nama-namanya. Kita akan membuat tabel otomatis. Masih di menu home, kita pilih format as table. Lalu kita menentukan jenis pilihan tabelnya, ya. Kemudian pastikan My Table Has Header tercentang. Nah, setelah itu kita pilih OK. Sampai di sini, maka tabel barang keluar ini sudah selesai. Ya.
tinggal kita isi kodenya sesuai dengan kode barang yang keluar. Misalnya keluar di sini H03, lalu H01. Nah, maka nanti isian tabelnya akan mengikuti format yang kita tentukan di awal. Baik, sampai di sini kita sudah bisa menyelesaikan 3 tabel, yaitu barang masuk, tabel master barang, dan tabel barang keluar. Berikutnya kita akan masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu memasukkan rumus pada masing-masing tabel. Yang pertama, kita akan memasukkan rumus pada tabel master barang. Pada tabel master barang, nanti kita akan memasukkan rumus untuk mengotomatisasi berapa jumlah barang masuk, berapa jumlah barang keluar, dan berapa stok akhir. Jumlah barang masuk ini akan otomatis nanti terisi sesuai dengan transaksi yang kita isi di tabel barang masuk di sini. Jadi kalau ada angka misalnya transaksi tabel barang masuk, maka angka di tabel ini akan otomatis terlink ke laporan master barang. Lalu jumlah barang keluar pada tabel master barang ini nanti akan sesuai dengan transaksi yang terjadi pada tabel barang keluar yang ada di sini. Jika ada transaksi keluar, maka jumlahnya akan otomatis terlink dia ke laporan master barang. Bagaimana cara itu terhubung? Kita cukup menggunakan fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF. Ya. Kita coba saja. Jadi di sini kita ketik sama dengan, lalu SUMIF dalam kurung. Sum itu menjumlahkan, if itu jika. SUMIF berarti menjumlahkan jika. Nah, fungsi SUMIF terdiri dari 3 isian yang perlu kita isi. Yang pertama adalah ring, yang kedua adalah kriteria, dan yang ketiga adalah sum ring. Yang menjadi ringnya adalah nanti kode yang ada pada tabel barang masuk. Kriteria yang kita bangun adalah kode yang ada di sel B6 sini. Sedangkan sum ring adalah isian transaksi barang masuk pada tabel barang masuk. Nah, jadi SUMIF dalam kurung, sekarang ringnya kita menuju ke sheet barang masuk. Yang kita blok mana? Kodenya. Ya, yang kita blok adalah kodenya. Kemudian di sini ada pemisah dengan tanda koma, kita ketik koma. Lalu kita akan isi kriteria. Tadi kriterianya adalah kita ke tabel master barang. Jadi yang menjadi kriteria adalah kode di sel B5. Yang ini kita klik. Kemudian baru sum ring, ketik koma dulu. Ya, sum ring adalah jumlah transaksi barang masuk. Ini kita blok 3-3-nya. Sama ya. Jadi 3 baris, di sini juga 3 baris. Kalau sudah, kita tutup kurung, enter. Nah, dengan ini, maka jumlah barang masuk semuanya 0. Kenapa? Karena memang belum ada isinya. Ya, ini bisa tampilannya nanti kita bikin rata tengah, supaya lebih bagus dan seterusnya, silahkan. Lalu, kita akan membuat sekarang di jumlah barang keluar. Rumus yang kita gunakan sama, yaitu SUMIF, tapi sumber datanya mengambil dari tabel barang keluar. Kita coba sama dengan SUMIF dalam kurung, ringnya adalah kode pada tabel barang keluar, berarti yang ini. Kemudian pemisahnya dengan koma, kita ketik koma. Kriterianya adalah kode pada tabel master barang pada sel B5, kemudian koma. Sum ring adalah
jumlah keluar pada tabel barang keluar. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, di sini kelebihan kalau kita menggunakan kalau kita format ini menjadi tabel, maka rumus yang kita isi di atas ini akan otomatis tercopy sampai paling bawah tanpa kita mengcopy. Jadi otomatis terisi dia sampai paling bawah. Itu kelebihannya. Sekarang stok akhir. Stok akhir ini adalah jumlah stok awal ditambah jumlah barang masuk dikurangi jumlah barang keluar. Sehingga rumusnya adalah sama dengan jumlah stok awal tambah jumlah masuk dikurangi jumlah keluar. Yang ini ya, jumlah keluar. Lalu sudah enter, maka hasilnya sudah kelihatan bahwa jumlah stok akhir kita sekarang adalah 20. Kenapa? Karena jumlah barang masuk dan jumlah barang keluar belum terisi. Selanjutnya kita akan coba mengisi rumus pada tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Nah, di sini nama barang yang akan muncul pada tabel barang masuk akan mengacu pada nama barang yang ada pada tabel master barang. Rumus yang kita gunakan atau fungsi yang akan kita pakai adalah fungsi VLOOKUP. Penulisan fungsi VLOOKUP bisa dilakukan secara langsung maupun bisa menggunakan dialog box. Kita coba praktekkan yang pertama, menuliskan fungsi VLOOKUP secara langsung. Maka di sini kita ketik sama dengan lalu VLOOKUP dalam kurung VLOOKUP dalam kurung. Nah, fungsi VLOOKUP ini ada 4 yang perlu kita isi. Yang pertama adalah lookup value. Ini adalah nilai yang diacu untuk memunculkan nama barang. Berarti kode yang ada di samping kirinya. Kemudian yang kedua adalah tabel array. Tabel array ini adalah sumber yang ada pada tabel master barang, ya, yang menunjukkan bahwa tabel master barang lah yang dijadikan acuan untuk memunculkan nama barang pada tabel barang masuk. Kemudian kolom index number, ya, ini menunjukkan di kolom keberapa dari tabel master barang letak nama barangnya. Dan yang ketiga adalah ring lookup yang bisa kita isi dengan tulisan false atau angka 0. Baik, sekarang kita coba isi. Setelah kita mengetik VLOOKUP dalam kurung, maka kita isi lookup value-nya. Ini adalah kode di samping kirinya, yaitu sel B5. Kemudian kita ketik koma. Sekarang tabel array, kita mengarah ke tabel master barang. Yang kita blok adalah kode dan nama barang. Jadi semua kode dan nama barang sampai terakhir kita blok. Setelah itu kita ketik koma. Lalu kolom index number. Nah, nama barang ini pada tabel yang tadi kita blok ini berada pada kolom keberapa? Kolom pertamanya adalah kode, nama barang ada di kolom kedua. Berarti setelah koma, sekarang kolom index number kita ketik 2. Ketik koma, ring lookup bisa kita isi dengan angka 0 atau tulisan false. Dalam contoh ini saya pakai saja angka 0, tutup kurung. Setelah selesai kita enter. Nah, inilah rumus yang terbentuk. Muncul crash NA bukan berarti salah. Ini disebabkan karena kodenya belum terisi. Sekarang bagaimana kalau kodenya kita isi? Misalnya H02. Maka nama barangnya muncul laptop Toshiba 14 inch. Jadi bukan salah, tapi ini karena kodenya yang belum terisi. Kemudian
Ya, sekarang kita akan mengisi jumlah barang keluar, ya, atau nama barang pada tabel barang keluar. Rumus yang kita gunakan sama, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sekarang saya akan praktekkan dengan cara yang kedua. Fungsi VLOOKUP, selain kita ketik, bisa juga kita cari di sini, di pilihan tanda FX, yaitu Insert Function. Tinggal diklik, ya. Lalu di sini, ya, di pilihan All, cari fungsi VLOOKUP. Mungkin ada di bagian paling bawah. VLOOKUP. Ini. Kalau sudah, kita oke. Nah, jadi bentuk pengisiannya tinggal kita isi kolom, ada 4 kolom, ya, lookup value, tabel array, kolom index, dan ring lookup, sama dengan yang tadi. Lookup value-nya adalah sel B5, lalu tabel array-nya nih adalah tabel master barang. Yang kita blok tadi adalah kode dan nama barangnya. Lalu kolom index number kita isi dengan angka 2, dan ring lookup bisa kita isi dengan 0 atau tulisan false. Oke, jadi bisa 0 atau false. Kalau sudah, kita pilih oke. Jadi sudah muncul tanda bahwa rumusnya sudah terisi. Kalau nanti kita ketik kode di sini H03 misalnya, maka nama barangnya sudah muncul secara otomatis. Baik, sampai di sini sebenarnya program kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal uji coba apakah program ini berjalan atau tidak untuk memunculkan laporan stok barang secara otomatis. Sekarang kita lihat di tabel master barang. Kondisinya masih 0 untuk tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Nah, sekarang kita akan coba isi. Misalnya di sini H02 masuk sejumlah 10. Apakah ini akan terbaca? Kita coba ke sheet master barang. H02 sekarang masuk 10. Sehingga saldonya menjadi 30. Kita isi lagi, misalnya di sini H04, ya, masuk 20. Apakah ini akan otomatis? Ya, kita lihat H04 masuk 20, saldonya menjadi 40. Kita isi lagi, misalnya di sini H01, kemudian ada H02. Ya, artinya H02 ini 2 kali transaksi. Laptop Toshiba masuk 5, lalu H02 masuk lagi sebanyak 15. Sehingga jumlahnya sekarang menjadi, masuknya adalah 25. Coba kita cek apakah H02 sudah berubah menjadi 25. Nah, ini. Jadi sudah otomatis. Begitu tabel barang masuk terisi, maka laporan master barang atau stok barang akan terisi secara otomatis. Berikutnya, bagaimana kalau kita mengisi di bawahnya? Apakah dia terbaca? Saya contohkan misalnya H06. Begitu kita enter, maka rumusnya otomatis terbaca. Jumlah masuknya misalnya 8 unit. Ya, maka di laporan stok barang H06 sudah masuk 8 unit. Artinya sekarang tabel barang masuk sudah terhubung dengan laporan master barang. Berikutnya kita akan coba sekarang menguji coba transaksi di barang keluar. Nah, ini barang keluar misalnya H03 keluar sebanyak 15 unit. Ya, lalu
H02 ini keluar 10 unit. Kemudian H03 lagi keluar sebanyak 2 unit. Dan yang terakhir di bawahnya H05 ini keluar sebanyak 8 unit. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi H03 totalnya 17, H02 10 dan H05 8. Kita lihat di tabel master barang, di sisi keluar H02 10 benar, H03 tadi 17 dan H05 jumlah keluarnya adalah 8 dan stoknya sudah berubah. Inilah cara penjelasan singkat bagaimana membuat laporan stok barang secara otomatis memanfaatkan Microsoft Excel. Jadi fungsi yang kita gunakan hanya 2, yaitu VLOOKUP dan yang kedua adalah SUMIF. Ini sudah cukup untuk kita mengelola stok barang. Saya rasa demikian penjelasan singkat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.